Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini adalah kita coba untuk menggunakan uji homogenitas dengan menggunakan uji SPSS ya. Jadi uji homogenitas itu digunakan untuk mengetahui varian populasi data. Apakah antara dua kelompok atau lebih dari data itu memiliki varian yang sama atau berbeda. Nah, dalam uji ini sebagai prasyarat dalam uji hipotesis, sehingga serangkaian uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis tadi saya contohkan adalah untuk uji normalitas, uji linearitas, dan yang terakhir adalah uji homogenitas. Itu adalah uji prasyarat. Apabila ketiga syarat itu sudah terpenuhi, maka selanjutnya kalian bisa melakukan uji hipotesis. Oke. Nah, pada uji hipotesis kali ini, pada uji prasyarat ini ya, dalam uji hipotesis ini yaitu untuk independent sample t-test dan one way ANOVA. Nah, dalam kriteria pengambilan keputusan itu jika nilai signifikan yang diperoleh nanti lebih besar dari 0,05 ya, karena di sini alfanya 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua data atau lebih data kelompok data itu adalah sama atau homogen. Nah, di sini saya berikan kasus ada data nilai siswa kelas 8 pada mata pelajaran IPA. Apakah kedua kelas ini memiliki nilai IPA yang homogen ya? Di sini misalkan kelasnya yang saya ambil adalah kelas 7A dan 7B. Misalkan kalian melakukan penelitian pada dua kelas. Misalkan untuk kelas A itu adalah dengan menggunakan pengajaran konvensional, sedangkan yang kelas B itu pengajarannya menggunakan media misalkan. Lalu kalian ingin menguji hipotesis menguji secara statistik. Nah, sebelum melakukan uji hipotesisnya, kalian uji prasyarat terlebih dahulu. Salah satunya adalah melakukan uji homogenitas, melihat apakah kedua kelas itu homogen atau sama atau tidak variansnya. Apabila tidak sama, maka tidak bisa kalian bandingkan antara kelas 7A dengan kelas 7B. Seperti itu ya. Nah, di sini misalkan data yang saya peroleh di sini ada sebanyak masing-masing 22 data untuk kelas 7A dan kelas 7B. Nah, untuk kelompok data ini tidak harus sama ya, tidak harus sama. Misalkan kelas 7A itu kelas 8A itu 20, kelas 8B-nya itu 22, itu tidak masalah ya. Tapi di sini yang saya contohkan pada kedua kelas itu memiliki jumlah data yang sama, yaitu 22 siswa. Kemudian setelah kalian peroleh data ini, kemudian kalian buat tabel baru. Di sini saya tunjukkan ya, ada tabel kelas dan juga nilai kelas. Di sini kita labeli. Misalkan untuk kelas 8A itu saya beri label 1, kemudian kelas 8B itu saya berikan label 2. Seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat untuk mulai nomor 1 sampai nomor 22 yang pertama ini adalah memiliki label 1, artinya di sini adalah nilai untuk kelas 8A. Kemudian selanjutnya sampai pada data ke-44 ini adalah data untuk kelas 8B. Oke, selanjutnya kita coba untuk lakukan uji hipotesis ini dengan menggunakan SPSS. Langkah yang pertama, silakan kalian buka SPSS, kemudian pasti akan muncul di sini data. Nah, kemudian kalian masuk ke variable view, kalian berikan nama terlebih dahulu. Misalkan di sini kita beri nama nilai. Ya, nilai siswa ya. Kemudian labelnya di sini misalkan saya berikan nilai IPA gitu ya. Oke, kemudian karena tadi datanya dalam bentuk puluhan, maka di sini desimalnya saya nolkan. Kemudian pada variabel berikutnya itu adalah kelasnya tadi ya. Pada kolom kelas ini, nah seperti ini desimalnya juga dinolkan. Kemudian labelnya bisa kalian tuliskan juga kelas ya, atau jenis kelasnya. Dan di sini yang perlu kalian perhatikan ada pada values. Di sini kalian bisa ganti, kita beri label value 1 ya, artinya 1 itu adalah label kelas 8 ya, 8A. Seperti ini ya. Kemudian 2 itu adalah untuk label kelas kelas 8B. Seperti ini ya.
klik OK. Di sini akan muncul seperti ini ya. Di sini artinya jadi untuk maaf ya, ini masih salah tadi ya, kelas. Nah, salah ketik. Kelas. Oke. Kelas 8. Oke. Kalau sudah seperti ini, kalian kembali ke data view. Di sini ada nilai dan kelas. Nilainya bisa kita copy dari Excel tadi ya. Kita sudah klik di Excel. Di sini ada data mulai siswa pertama sampai siswa ke-22 itu adalah kelas untuk label 1 dan seterusnya itu untuk label 2. Kita coba copy terlebih dahulu. Kita copy nilainya, kita masukkan ke SPSS. Sekarang kelasnya kita labeli. Ini ya tadi ya, ada label 1 itu sampai nomor 22. Kemudian yang selanjutnya 23 sampai 44 itu adalah kelas 8 ya, B. Oke, kita paste di sini. Nah, supaya lebih cantik tampilannya, mungkin view-nya kita letakkan di center ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan pada pengujian homogenitasnya. Langkah yang pertama adalah kalian klik analyze, kemudian kalian pilih compare means ya, kemudian kalian pilih one way ANOVA. Setelah itu di sini ada dependent list dan ada faktor. Kemudian di dependent list ini kalian masukkan nilai IPA tadi, kemudian faktornya adalah kelasnya. Nah, kemudian kalian pilih option, di sini option. Kalian klik homogeneity of variant test ya. Terus di sini ada missing values-nya itu adalah exclude cases analysis by analysis. Oke, continue. Kemudian kalian bisa klik OK. Oke, kemudian di sini akan muncul pada halaman output itu hasil test of homogeneity of variance dan juga ada tabel ANOVA ya. Di sini tabel ANOVA-nya dengan nilai F-nya variance-nya itu sebesar 128,380. Tetapi yang perlu kalian perhatikan di sini untuk hasil homogenitasnya adalah pada nilai signifikan di sini, yaitu sebesar 0,071. Diingat ya, karena tadi kita tentukan alfanya 0,05 sehingga kita bisa menyatakan bahwa nilai signifikan itu yang diperoleh di sini yaitu 0,071 itu lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alfanya, sehingga dengan taraf signifikan sekian maka bisa kita simpulkan bahwa kedua data itu memiliki varians yang sama atau homogen. Seperti itu ya. Untuk uji homogenitas silakan dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.